Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi, yaitu terkait tentang aturan yang benar untuk pemilihan formasi P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini ini adalah terkait tentang penyesuaian formasi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade, nanti kan langsung penempatan. Nah, di sini nanti menggunakan mekanisme penyesuaian formasi, dan di sini ada berbagai macam contohnya, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Diurutkan mulai dari pelamar prioritas, baik itu THK 2, honor sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru honorer sekolah swasta. Selanjutnya nanti juga akan berlaku pada masing-masing kategori, itu diurutkan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil seleksi 2021. Nah, bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita berbagi video yaitu terkait tentang aturan yang benar pemilihan formasi P3K Guru 2022, yang mana video ini kita juga manfaatkan gunakan untuk semacam klarifikasi ya dari video sebelumnya yang mungkin terjadi sedikit kekeliruan, yang mana sebenarnya di sini nggak akan ada pergeseran guru di sekolah induk ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk formasinya ini adalah melekat pada sekolahnya masing-masing. Nah, itu adalah dikarenakan kesalahan dari tim kami yang kurang cermat untuk menanggapi informasi yang ada. Nah, sobat-sobatnya, di sini untuk seleksi P3K Guru 2022 untuk ini adalah nanti berlaku penyesuaian formasi, teman-teman. Jadi di sini didasarkan juga nanti kita harus melihat ya, untuk prioritas penempatan itu ada urutannya. Dari THK 2, honor sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru honorer swasta. Kemudian juga diberlakukan hasil seleksi P3K Guru 2021, yang mana di sana sesuai dengan amanah Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 ya untuk penilaiannya. Nah, sobat-sobatnya, di sini coba kita cek bersama. Nah, di sini dianalogikan ya, dianalogikan. Nah, misalkan di sini pada seleksi P3K 2021, nah di sini di sekolah A ini masih ada formasi 1, kemudian ada formasi 2. Jadi di sini ada dua formasi yang masih ada di sekolah A. Entah itu formasi yang berasal dari sisa formasi di tahun kemarin atau juga formasi yang diajukan untuk tahun ini ya. Nah, di sini yang jelas masih ada dua formasi dianalogikan di sekolah A. Namun di sini ada dua guru yang tidak lulus passing grade ya di seleksi 2021 kemarin, ini nggak lulus passing grade. Maka untuk di aturan yang nanti pemilihan formasi P3K Guru 2022 ini nanti akan dilakukan yaitu penyesuaian formasi. Jadi inilah detail untuk perbedaan antara pengisian formasi P3K Guru di tahun 2021 dengan P3K Guru di tahun 2022. Jadi di sini nanti formasi dari yang pertama ini akan diubah, dipindahkan ke sekolah yang ada guru lulus passing grade-nya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, dari formasi yang dari sekolah A ini adalah formasi 1, ini dipindahkan ke formasi sekolah B. Yang mana di sini untuk di sekolah B ini ada guru yang sudah lulus passing grade. Nah, sudah lulus passing grade namun nggak ada formasi. Nah, di sini ini formasinya dipindah ya. Nah, di sini sesuai dengan penjelasan pada kondisi pada instansi yang sama teman-teman. Jadi dalam kabupaten yang sama, kemudian kota yang sama atau provinsi yang sama untuk tingkat SMA ya atau SMK. Nah, misalkan di sini diibaratkan yaitu sekolah A itu kan memiliki dua formasi. Formasi ini tidak terisi dari sisa formasi, dan di sana ada guru ini adalah di sekolah A yang tidak lulus ya. Kemudian di sini ada dua formasi, terdapat dua guru yang sudah lulus passing grade, namun induk di sekolah B dan C. Nah, di sana ada kekurangan guru teman-teman. Nah, ada kekurangan guru. Nah, ini kita catatan ya, untuk ada kekurangan guru kan berarti membutuhkan ya teman-teman, membutuhkan guru. Maka ini nanti dari formasi di sekolah A ini yang satu ini diambil, kemudian dirubah formasinya, dipindah ke formasi ke sekolah B, sehingga guru yang sudah lulus passing grade ini nanti akan bisa menempati formasi di sekolahnya sendiri. Begitu juga dengan formasi yang kedua. Formasi yang kedua ini dipindahkan ke sekolah yang ada guru lulus passing grade-nya.
Tentunya di sini nanti akan disesuaikan juga dengan serdik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki oleh guru yang sudah lulus passing grade itu. Dan dengan catatan juga di sana itu enggak terjadi. Nah, di sana ada kekurangan guru ya. Dan di sana itu tidak menjadi kelebihan guru ya. Perubahan formasi ke sekolah yang baru ini dari sekolah A ke sekolah B, sekolah A ke sekolah C. Ini adalah dengan catatan yaitu perubahan formasi tersebut ke sekolah baru tidak berdampak ya menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Nah, untuk perpindahan formasi ini ada aturannya, itu adalah untuk guru ini tetap melamar di sekolahnya masing-masing ya teman-teman. Jika memang nggak ada formasi, nanti akan dicarikan formasi. Termasuk juga kalau misalkan di sekolah A ini nggak ada formasi lebih, nggak bisa di sini, nanti akan diambilkan dari sekolah D. Dari sekolah D ditaruh ke sekolah C, sehingga guru yang lulus passing grade ini bisa ikut pengangkatan, bisa memilih formasi ikut pengangkatan di tahap 1 ya. Nah, di P3K Guru 2022. Nah, selanjutnya kalau misalkan pemindahan formasi seperti ini, bagaimanakah kira-kira untuk guru yang tidak lulus ini karena formasinya sudah diambil? Nah, nanti akan diberikan formasi manakala di sini nanti ada misalkan guru yang pensiun atau penambahan formasi yang baru, sehingga di sini nanti tidak perlu mendaftar ke sekolah lain dikarenakan sesuai dengan aturan ini adalah masing-masing guru honorer baik itu prioritas 1, 2, 3 maupun juga teman-teman bahkan yang belum lulus passing grade pun ya, atau yang baru pendaftar baru dapat dikurang dari 3 tahun, ini wajib mendaftar di sekolahnya masing-masing. Kemudian kalau misalkan di sini bagi teman-teman yang di sekolah B ini ada yang lulus passing grade itu ada 2. Kemudian di sini kebutuhannya adalah 1. Kemudian formasi dari sekolah A dipindah ke sekolah B, ada 2 guru. Nanti bagaimana? Nanti akan diurutkan dari THK 2. Nah, di THK 2 kemudian misalkan di sini ada guru sekolah negeri ya, guru sekolah negeri dan THK 2, maka diutamakan yang THK 2 dulu. Untuk yang guru sekolah negeri nanti gimana? Nanti akan diberikan formasi di tempat lain. Nah, atau nanti di sini akan diberikan formasi lagi dari sekolah lain, teman-teman. Jadi urutannya dari THK 2, guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Hal tersebut sesuai dengan Permenpan RB yang terbaru, yaitu sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K Guru di instansi daerah. Tepatnya di sini adalah pada pasal yang ke-33 teman-teman, yaitu untuk ayat 1 ini kan bunyinya pelamar prioritas ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang di sana itu tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademiknya. Jadi wajib mendaftar di sekolah induk masing-masing. Kemudian dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademiknya, maka nanti di sana itu pelamar prioritas ini dapat mendaftar ya ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya, dan dengan catatan tentunya nanti tidak akan menggeser guru induk yang ada di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya di sini untuk ayat yang ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ini dan ayat 2 itu merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas jika mereka nanti diterima di P3K. Sehingga nanti ketika teman-teman keterima P3K jangan sampai timbul rasa kecewa atau mungkin istilahnya merasa nggak sesuai ya. Jadi teman-teman ketika melakukan informasi di sini harus disesuaikan sekalian, saya itu ingin di sana apa enggak gitu ya. Kemudian keputusan tempat bertugas ini nanti akan ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian, yaitu entah itu bupati, wali kota atau gubernur, berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan, teman-teman. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Semoga kita semua bisa lulus P3K ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.